Selamat pagi anak-anak kami SMP Negeri 3 Supoholon. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana berkatnya bisa membuat kita sehat walafiat sehingga kita bisa belajar pada pagi hari ini. Baik anak-anak kami kelas 7, semua hadir ya, aktif. Oke, terima kasih. Kita sekarang belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, ada baiknya kita mengetahui apa itu ekologi. Ekologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu yang disebut dengan ekosistem. Komponen ekosistem dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik itu adalah makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Dan komponen biotik itu bisa berupa tanah, air, cahaya, dan udara. Komponen abiotik sangat diperlukan oleh komponen biotik. Komponen biotik itu bisa kita lihat terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut dia bersifat autotrof, yaitu melalui proses fotosintesis dia dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan bisa kita lihat produsen itu boleh terdapat di darat, ada itu di darat, seperti di sekolah kita bisa kamu bayangkan kita menanam pohon jambu, apokat, mangga, dan lain-lain sebagainya. Di laut juga ada berupa alga, ganggang, juga fitoplankton. Di sungai juga, atau di kolam yang sering kita sebut di daerah kita ini ember. Di sana ada juga produsen yang terdapat cyanobacteria. Nah, ini dia contoh-contoh dari produsen. Kemudian konsumen. Konsumen adalah merupakan organisme yang bergantung kepada organisme lain untuk mensuplai energi dan makanannya. Jadi konsumen ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia disebut dengan heterotrof. Heterotrof, ya. Jadi konsumen itu bisa dikenal dengan nama organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, heterotrof itu dapat kita bedakan menjadi 3: herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, konsumen herbivora itu contohnya kalau di daerah kita ini banyak sapi, kerbau, dan lain-lain. Ya, bisa kita lihat ternak kita, anak-anak kami yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi disebut juga dia sebagai konsumen primer. Herbivora itu disebut juga sebagai konsumen primer. Seterusnya konsumen karnivora. Karnivora itu memperoleh energi atau makanan dengan memakan hewan lainnya. Makanya disebut dia sebagai karnivora. Ya, contohnya itu harimau. Ya. Kemudian konsumen omnivora. Omnivora memakan hewan dan tumbuhan. Contohnya orangutan, tikus, dan lain-lainnya. Kemudian pengurai, ya, komponen biotik pengurai atau dekomposer.
Dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain. Ya, ini nanti contohnya jika tumbuhan yang sudah dewasa atau mati dia, atau hewan yang mati, akan diuraikan oleh dekomposer untuk membentuk zat hara yang akan diperlukan oleh produsen. Contohnya itu bakteri, jamur, cacing tanah, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh pengurai, ya. Oke, sekarang kita masuk ke satuan tingkat ekosistem. Dalam ekosistem itu kita bisa menemukan individu, satuan tingkatan ekosistem. Pertama, individu. Individu adalah satu organisme. Contoh, seekor rusa. Contoh yang lain, seekor badak, seekor gajah, seekor semut, atau satu pohon mangga, satu pokok jambu. Nah, itu merupakan individu. Kemudian jika individu itu berkumpul dalam satu tempat, akan membentuk populasi. Nah, ini contohnya, ya, akan membentuk populasi. Yang terlihat pada gambar itu ada populasi. Kemudian populasi, berbagai populasi akan berkumpul dalam satu tempat dalam satu waktu, disebutlah itu komunitas. Nah, ini dia contohnya, ya, satuan tingkatan ekosistem. Oke, di dalam ekosistem itu bisa kita bedakan lagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ya, seperti kita ketahui, ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contoh, laut, ya, hutan, sungai, danau, rawa-rawa. Nah, itu merupakan ekosistem alami. Ya, di sekitar kita banyak ada sungai Eksigiaon. Nah, itu merupakan ekosistem alami. Seterusnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah suatu ekosistem yang disengaja dibuat oleh manusia. Nah, seperti di daerah kita ini, orang tua kita kebanyakan profesinya sebagai petani, ya. Bisa kita lihat sawah yang kita olah itu merupakan ekosistem buatan. Sawah, waduk, kebun, kolam, ladang, nah, itu merupakan ekosistem buatan. Ya. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem itu boleh berupa antara biotik dengan biotik. Dapat juga biotik dengan abiotik, ya. Kemudian interaksi biotik dengan abiotik itu contohnya bisa kamu lihat dalam proses fotosintesis, ya, di mana sinar matahari, air, tanah, ya, itu diperlukan dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ya, itu interaksi biotik dengan abiotik, di mana biotiknya di situ tumbuhan, abiotiknya di situ adalah sinar matahari, cahaya atau sinar matahari, kemudian air, tanah. Nah, itu ya, interaksi biotik dengan abiotik. Seterusnya, ini dia contoh-contohnya. Bisa kamu perhatikan gambar-gambar kita, namun di gambar yang lain juga bisa kamu lihat, ya. Selanjutnya kita lihat interaksi biotik dengan biotik, berarti makhluk hidup dengan makhluk hidup. Ini boleh kita bedakan menjadi dua bagian, ya.
biotik dengan biotik ada hubungan interspesifik, ya. Ada hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik, ya. Hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Hubungan interspesifik itu adalah hubungan antara makhluk hidup yang sejenis, ya, dalam satu populasi. Interspesifik yang sejenis, ya. Contohnya kerjasama berang-berang dalam membuat bendungan di sungai. Nah, itu contohnya sejenis, ya kan? Kemudian kalau intraspesifik itu di mana spesies yang lain berbeda dengan spesies temannya yang lain, atau spesiesnya berbeda, begitu, ya. Boleh kita lihat itu dalam bentuk simbiosis atau cara hidup bersama. Boleh, simbiosis ini bisa kita bedakan lagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme, ya, bisa kita ketahui itu saling menguntungkan. Contoh antara dengan kerbau. Yang berikut komensalisme, boleh kita lihat antara anemon laut dengan ikan badut, ya. Kemudian simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yang satu rugi dan satu beruntung. Contohnya manusia dengan nyamuk, ya. Hubungan intraspesifik itu juga bisa kita lihat dalam predasi. Predasi itu adalah di sana terdapat pemangsa dan yang dimangsa. Contoh harimau memangsa kelinci, ya. Dapat juga kita lihat hubungan kompetisi, yaitu persaingan antara makhluk hidup yang sejenis dalam memperebutkan makanan, daerah atau tempat tinggal, dan juga memperebutkan pasangan hidup. Bisa juga hubungan antibiosis, ya, antibiosis, yaitu makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan yang lain, ya. Contohnya itu rumput, ya, yang bisa menghalangi pertumbuhan tanaman kopi kita atau tanaman cabai kita. Oke. Kemudian, ya, ini gambarnya bisa kita lihat antibiosis, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke rantai dan jaring makanan. Rantai makanan, yaitu peristiwa memakan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Contohnya seperti ini. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kadal, dan kadal dimakan oleh burung elang. Nah, jadi itu masih satu jalur, belum ada cabangnya, ya. Itu disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan, ya. Seterusnya, rantai makanan ini nanti akan banyak tersusun atau bercabang-cabang lagi sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Contoh ini, ya. Rumput bisa itu dimakan belalang, itu, ya, herbivora. Ada juga rumput dimakan tikus, rumput juga dimakan oleh kelinci. Nah, kemudian belalang itu kita perhatikan, belalang, lihat gambarnya, bisa dimakan oleh burung hantu, bisa juga dimakan oleh tikus, ya. Dan tikus itu dimakan oleh burung hantu, ya. Demikian juga tikus tadi bisa dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh
burung hantu. Nah, ini merupakan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini dia contohnya. Nah, oke. Sekarang kita saatnya anak-anak kami tiba pada tugas. Yang pertama, 1, tuliskan komponen biotik dalam ekosistem. Ya. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh simbiosis mutualisme. Yang ketiga, perhatikan rantai makanan berikut. Hitunglah jumlah rantai makanan itu. Berapa yang terdapat jumlah rantai makanan pada gambar. Seterusnya, nomor 4, sebutkan peranannya. Kalau di situ di gambar kita ada pohon, ya, apa peranan pohon di sana? Kemudian ada tikus, ada kelinci, apa peranannya di sana? Ya, baik. Yang ke-5, hitunglah jumlah rantai makanannya. Nah, kamu perhatikanlah jaring-jaring makanan ini. Hitung jumlah rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan tersebut. Baiklah, demikianlah anak-anak kami pelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Tuhan selalu memberkati kita sehingga kita bisa bertemu kembali di pelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.